Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, beliau mengatakan bahwa ada dua hal yang tidak akan berkumpul dalam hati seseorang, apa itu? Iman dan kikir. Kalau ada iman, kikir itu hilang. Ketika iman melemah atau hilang, kikir pun datang. Maka kita mengkaji berdasarkan ayat ini, kenapa orang-orang beriman itu terlepas dari sifat kikir? Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على رسولك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita pada Al-Qawaid Al-Qur'aniyah, Qa'idatun Qur'aniyatun fil nafsi wal hayat. Kaidah yang bisa dijadikan pegangan jiwa dan juga menjadi pegangan dalam menjalani kehidupan. Malam ini kita pada kaidah yang didasarkan pada firman Allah, wa la yukhlifallahu wa'dah, dan Allah sekali-kali tidak akan mengingkari janjinya. Kaidah yang dibangun di atas firman Allah surah Al-Hajj ayat 48 menjadi keyakinan bagi setiap mukmin bahwa Allah tidak akan mengingkari janjinya. Di ayat ini disebutkan wa la yukhlifallahu wa'dah. Dalam ayat lain, innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan menyalahi janjinya. Dan kaidah ini harus tertanam kuat di dalam hati setiap orang beriman. Kita sebagai mukmin tentu sama-sama meyakini bahwa tidak ada janji yang lebih pasti daripada janji Allah. Seorang bisa berjanji, tetapi janji manusia bisa saja ditepati, bisa saja tidak. Tidak ditepati karena memang tidak ingin menepati, atau tidak ditepati karena tidak ada kemampuan untuk menepatinya. Tetapi janji Allah Subhanahu wa ta'ala, jika Allah menjanjikan sesuatu, maka pasti janji itu akan ditepati. Keyakinan seperti inilah
di antara sebab seorang mukmin menjadi orang yang tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yakin bahwa yang dilakukan akan mendapatkan balasan sesuai janji Allah. Maka di dalam hadis contohnya masalah tidak bertemunya kikir dan iman dalam jiwa seseorang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, beliau mengatakan bahwa ada dua hal yang tidak akan berkumpul dalam hati seseorang. Apa itu? Iman dan kikir. Kalau ada iman, kikir itu hilang. Ketika iman melemah atau hilang, kikir pun datang. Maka kita mengkaji berdasarkan ayat ini, kenapa orang-orang beriman itu terlepas dari sifat kikir? Karena orang-orang beriman mereka suka bersedekah dengan keyakinan bahwa sedekahnya pasti akan mendapatkan balasan sesuai yang dijanjikan oleh Allah. Allah menjanjikan di dalam Al-Quran tentang orang-orang bersedekah, apalagi infak fisabilillah, bahwa balasannya 700 kali lipat. Maka ketika orang di dalam hatinya ada keyakinan yang sangat kuat bahwa Allah tidak mungkin akan mengingkari janjinya, kikir itu hilang. Suka bersedekah karena percaya pada janji Allah Subhanahu wa taala. Orang semangat melakukan ibadah, kenapa? Karena dia yakin bahwa apa yang dilakukan akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dijanjikan, apalagi janji surga. Maka kembali pada kaidah ini, wala yukhlifallahu wa'dah, dan Allah tidak akan mengingkari janjinya. Harus betul-betul itu tidak hanya sesuatu yang kita yakini saja, tetapi sesuatu yang kita yakini dan menggerakkan kita untuk melakukan amal-amal karena keyakinan atau karena kita percaya dengan sangat besar bahwa apa yang kita lakukan pasti akan mendapatkan balasan sesuai janji Allah. Menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarang juga karena yakin bahwa melakukan larangan Allah akan mendapatkan balasan atau ancaman sesuai dengan yang dijanjikan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Maka hadhihi qaidah ja'at fi siyaq tahdid al-kuffar alladhina qabalu ad-da'wah ila al-islam bit-takdzib wal juhud wal istihza' was sufriyah. Kaidah ini disebutkan dalam Al-Quran ketika Allah berbicara konteks ayat ini dalam urutan ayat yang panjang. Ayat ini berbicara tentang ancaman pada orang-orang kafir yang menerima dakwah Islam atau menghadapi dakwah Islam dengan pendustaan. Jadi ketika Islam datang, bukan mereka menerimanya dengan tunduk dan membenarkan, tapi mereka menghadapi Islam itu dengan pendustaan, pembangkangan, bahkan merendahkan atau mencela. Allah Subhanahu wa taala berfirman dari ayat ke-42 surah Al-Hajj, wa iyyukadzibuka faqad kadzabat qablahum qaum Nuh wa 'ad wa Thamud. Allah Subhanahu wa taala berfirman dimulai ayat ke-42 ya berkaitan dengan konteks ayat ini. Dan jika mereka orang-orang musyrikin Quraisy mendustakan wahai Muhammad, maka telah mendustakan para rasul pula orang-orang sebelum kamu. Ini ayat namanya ayat tasliyatul rasul. Ayat yang diturunkan oleh Allah sebagai hiburan bagi nabinya. Allah mengatakan, jika orang-orang musyrikin Quraisy mendustakan, nggak usah susah. Kenapa? Karena kaum-kaum sebelum mereka juga mendustakan para nabi dan rasul.
kaum Nuhin. Ya, kaumnya Nuh juga mendustakan Nabi Nuh. Wa 'ad wa Samud, ada kaum yang mendustakan para rasul seperti 'ad, Samud, wa qaum Ibrahim, wa qaum Lut. Jadi nabi-nabi sebelum kamu wahai Muhammad, mereka juga didustakan oleh kaumnya. Wa ashabu Madyan, termasuk penduduk negeri Madyan, Syuaib di sana. Juga wa kudziba Musa, Musa pun juga didustakan. Fa amlaitu lil kafirina tsumma akhadtuhum, lalu aku beri tangguh kepada orang-orang kafir, kemudian aku siksa mereka. Fa kaifa kana nakir, maka lihatlah bagaimana kebencianku kepada orang-orang kafir itu. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, fa ka'ayyim min qaryatin ahlaknaha, dan betapa banyak negeri-negeri yang kami hancurkan. Wahia zalimah, negeri itu dihancurkan kenapa? Karena mereka zalimah. Mereka itu orang-orang yang zalim, yang dimaksud adalah mukadzibatun li rasuliha. Mereka ini zalim karena mendustakan para rasul yang diutus ke negeri itu. Fahiya khawiyatun ala urushiha. Kemudian Allah mengatakan wa bi'rum mu'attalah wa qasrim masyid. Padahal penduduk di negeri itu, mereka yang dihancurkan itu, mereka tinggal di tempat kokoh. Maka Allah mengatakan di anak tembok-tembok kota itu roboh menutupi atap-atapnya. Sumur-sumur yang ditinggalkan dan istana-istana yang tinggi. Maka maksud ayat ini bahwa jika janji Allah telah datang kepada orang-orang kafir, ya, dalam ayat ini, mereka mendustakan para rasul, mereka tidak mau percaya kepada Allah, mereka bahkan menghina ajaran rasul. Ketika mereka melakukan itu, bisa saja azab tidak langsung turun. Allah mengatakan fa'amla, itu aku beri tangguh kepada mereka. Bukan mereka hari ini melakukan maksiat langsung turun azab hari itu, tapi kami beri tangguh kepada mereka. Dan saat janji Allah yang menjanjikan bahwa Allah akan memenangkan para rasul dan orang-orang yang beriman, Allah akan membinasakan orang-orang kafir dan para pendusta agama. Ketika azab itu datang, janji Allah itu pasti, meskipun mereka orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang zalim di kampung itu berada di tembok dan benteng yang kokoh, mereka tetap tidak selamat dari siksa yang dijanjikan oleh Allah. Masalah muslimin, hanya janji Allah ini, kalau Allah mengatakan aku akan menghancurkan, membinasakan, menyiksa orang kafir, tidak mesti terjadi ketika atau saat kekafiran itu muncul. Hari ini ada orang menyatakan aku tidak percaya kepada Allah, naudzubillah, ya. Ada orang mengatakan aku tidak percaya kepada aku begini, menentang Allah Subhanahu. Tidak harus hari itu siksa itu datang. Sebagian riwayat mengatakan bahwa antara perkataan Fir'aun, dia mengatakan mengaku dirinya sebagai Tuhan, sampai ditenggelamkan itu bukan 1-2 hari, tahunan, 40 tahun siksa itu datang. Bukan dia ngaku Allah, ngaku Tuhan hari ini, langsung hari itu kemudian disiksa. Tapi Allah menjanjikan, Allah sudah menjanjikan bahwa orang-orang seperti ini akan dihancurkan. Ditenggelamkanlah sekian tahun kemudian dengan tenggelam di Laut Merah. Antara doa Nabi Nuh agar Allah menghancurkan orang-orang kafir, tidak membiarkan seorang pun mereka tinggal di muka bumi,
Sampai orang-orang kafir ini tenggelam berapa tahun? Mulai dari membuat perahu sampai perahu jadi itu bertahun-tahun. Malah ada orang mengatakan untuk membuat perahu itu dihitung mulai menanam, disuruh menanam pohonnya dulu. Setelah sekian tahun waktu besar baru dibuat perahu. Membuat perahu pun dalam waktu yang lama, baru kemudian orang-orang kafir dan pendusta itu ditenggelamkan. Tapi bahwa Allah tidak mungkin mengingkari janjinya. Maka siapapun orang yang di hatinya naudzubillah ada keinginan melakukan maksiat, ingatlah Allah menjanjikan siksa bagi pelaku maksiat, apalagi dosa-dosa besar seperti syirik. Mungkin orang mengatakan ternyata itu nggak apa-apa itu sekarang, atau kadang-kadang itu melakukan syirik rezekinya malah tambah gede. Tapi janji Allah pasti bahwa orang-orang yang melakukan dosa-dosa, orang-orang yang apalagi menyekutukan Allah, mereka diancam dengan siksa yang sangat pedih, dan janji itu tidak akan diingkari. Sebaliknya, orang-orang beriman ini orang-orang yang dijanjikan kebahagiaan, dijanjikan kepada mereka balasan yang baik, dijanjikan kepada mereka surga. Dan Allah mengatakan di dalam firman-Nya yang kita bahas pada malam hari ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengingkari janjinya. Ikhwani ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, "Falam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha aw adhanun yasma'una biha." Apakah mereka tidak melakukan perjalanan di muka bumi melihat? Lihatlah bekas-bekas siksa Allah itu sekarang masih bisa dilihat. Negeri-negeri yang dulu dihuni oleh orang-orang kafir, dihuni oleh para pembangkang, dihuni orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, lalu dihancurkan, sekarang itu masih ada bekas-bekasnya. Kenapa mereka manusia tidak melihat bekas-bekas ini? Lalu mereka mendengar, mereka melihat, mereka mengambil i'tibar. Allah kemudian mengatakan, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sebenarnya yang buta itu bukan mata kepala mereka, tapi yang buta adalah mata hatinya. Jadi kalau mata hati yang buta, mata yang ada di kepala ini tidak akan bisa mengambil iktibar, meskipun mata ini bisa melihat dengan jelas. Tapi mata hati yang buta, dia tidak bisa mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian yang telah lalu. Ikhwani ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka pada ayat ke-47, wa yasta'jilunaka bil adzabi. Nah, orang-orang kafir ini mereka justru meminta azab itu disegerakan. Di dalam Al-Qur'an banyak disebutkan ayat-ayat bagaimana orang-orang kafir mereka menantang turunnya siksa. Sampai disebutkan wa qala Allahumma in kana hadza huwal haqqu min indik. Ya Allah, jika apa yang dibawa oleh Rasul inilah kebenaran dari sisimu, fa'amtir alaina hijaratan minas sama, turunkan kepada kami hujan batu dari langit. Ini orang-orang kafir mereka sampai menantang turunnya azab, atau mereka mengatakan awitina bi azabin alim, atau turunkan kepada kami siksa yang pedih. Padahal orang-orang beriman kita ini kalau mendengar siksa kita takut, kita berdoa jangan sampai siksa itu menimpa kita. Tapi orang-orang kafir mereka malah nantang, jika memang ajaran Muhammad ini benar, hujani kami hujan batu dari langit. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka barulah disebutkan wala yukhlifallahu wa'dah.
Kalau mereka menantang turunnya siksa, biarkan saja. Kenapa? Karena Allah tidak akan pernah menyalahi janjinya. Apa yang mereka minta akan turun. Apa yang dijanjikan oleh Allah akan terjadi. Wala yukhlifallahu wa'da. Lalu pada kalimat berikutnya disebutkan wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun, dan satu hari di sisinya itu sama dengan 1000 tahun dalam hitunganmu. Jadi kalau Allah menunda atau Allah menangguhkan siksanya satu hari dalam hitungan Allah, maka satu hari itu sama dengan 1000 tahun. Satu hari sama dengan 1000 tahun dalam hitungan kalian. Nah, tentang masalah ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Abi Hatim dari Abu Hurairah, anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qala yadkhulu fuqara'ul muslimin al-jannata qabla al-aghniya binisfi yaumin. Nanti orang-orang fakir dari kalangan muslimin lebih dulu masuk surga dari orang-orang kaya. Berapa jaraknya? Nisfa yaumin, setengah hari. Jadi orang miskin, orang fakir masuk surga setengah hari kemudian baru orang-orang kaya. Jadi orang miskin duluan ya. Dan jarak antara fuqara'ul muslimin masuk surga sebelum orang kaya itu nisfi yaum, setengah hari. Lalu Rasulullah mengatakan maksudnya apa? Khamsimi'ati am, jaraknya 500 tahun. Jadi fuqara masuk surga 500 tahun kemudian baru orang kaya. Jadi kalau mau masuk surga duluan gimana? Jadi orang miskin, tidak mau juga. Ya sudahlah, kaya lebih di surga ya. Jadi masyarakat muslimin rahimakumullah. Maka disebutkan juga dalam riwayat lain pernah ditanyakan kepada Sa'ad tentang hadis bersemakna itu, wa manisfu yaum, apakah yang dimaksud setengah hari? Qala, dia mengatakan setengah hari itu adalah khamsumi'ati sana, 500 tahun. Masyarakat muslimin itu ayat firman Allah yang menyebutkan bahwa Allah tidak akan menyalahi janjinya jika kita bahas secara utuh sesuai konteks ayat, karena ayat itu berbicara tentang ancaman kepada orang-orang kafir yang mereka memang orang-orang yang tidak percaya akan datangnya siksa. Mereka tidak percaya akan datangnya azab yang dijanjikan oleh Allah, sehingga mereka menantang kalau memang benar seperti itu, maka segerakan saja. Kenapa siksa harus nunggu hari kiamat masih lama? Segerakan saja. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian memberitahukan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menyalahi janjinya. Kembali kita ingatkan, ayat ini berbicara tentang ancaman pada orang-orang kafir bahwa Allah tidak akan menyalahi janjinya untuk menurunkan azab yang telah dipersiapkan dan dijanjikan. Demikian pula orang-orang yang beriman, orang-orang yang berbuat baik harus juga yakin dengan janji ini. Maka bahwa setiap kebaikan yang diperintahkan oleh Allah itu untuk kebaikan manusia, dan pasti ada balasan baik bagi orang-orang yang melakukannya. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahwa orang-orang yang bertakwa Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar dari masalah-masalah yang dihadapi,
dan akan memberikan kepadanya rezeki dari arah yang tidak sangka-sangka. Itu janji yang harus dipercaya dan harus merubah kehidupan orang beriman menjadi kehidupan yang lebih baik. Kalau ditanya apakah percaya pada janji, ya semua kita percaya. Tapi apakah kepercayaan itu kemudian merubah kita menjadi lebih baik? Apakah kita percaya bahwa orang-orang yang berdosa itu diancam dengan siksa dan siksanya akan pasti terjadi? Kita bilang percaya. Tapi apakah kepercayaan itu bisa merubah kehidupan kita menjadi orang-orang yang menjauhkan diri dari maksiat dan kemungkaran? Maka seharusnya ketika kita sadar bahwa ayat ini kaidah sesungguhnya Allah tidak akan menyalahi janjinya, itu merubah kita menjadi orang-orang yang memiliki kehidupan yang lebih baik, beribadah lebih tekun, karena yakin apapun yang kita lakukan tidak usah khawatir, kalau itu baik pasti Allah akan membalas kebaikan yang kita lakukan. Meskipun kebaikan itu tidak dilihat oleh siapapun. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas, untuk melakukan kebaikan tidak perlu menunggu diketahui orang. Berbuat baik kapan saja, di mana saja, orang tahu atau orang tidak. Perbuatan itu dianggap kecil atau perbuatan yang besar, yang penting kebaikan kerjakan saja. Kenapa? Karena kita tahu bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan Allah sudah menjanjikan balasan baiknya. Sebaliknya terhadap kemungkaran-kemungkaran, ya hindari kemungkaran itu, diketahui orang atau tidak diketahui orang, sendirian di depan orang banyak, kemungkaran-kemungkaran besar atau yang kecil hindari. Kenapa? Karena ada keyakinan di hati kita setiap kemungkaran itu akan mendapatkan balasan siksa. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Wa ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka inilah pelajaran bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengingkari janjinya. Hanya janji Allah itu datang bisa cepat, bisa juga menunggu atau melewati waktu yang panjang. Allah menjanjikan kalau melakukan begini akan mendapatkan balasan seperti ini. Bisa saja orang melakukan satu perbuatan, maka sesaat setelah itu janji Allah betul-betul datang. Tetapi bisa juga seperti disebutkan dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan tangguh kepada orang-orang kafir, tidak langsung menurunkan siksanya, tetapi memberikan waktu, dan ketika siksa itu datang, itulah bukti bahwa janji Allah tidak akan diingkari. Masyaallah muslimin rahimahullah, maka di dalam di antara nama Allah itu Alim, ya. Al-Alim itu dimaknai dengan yang tidak memberikan balasan atau tidak menurunkan siksa, tidak langsung mengadab orang yang melakukan dosa, tapi memberi waktu. Jadi orang melakukan dosa sekarang tidak langsung diturunkan adab sekarang, tapi diberikan waktu supaya pendosa ini memperbaiki diri, bertaubat, beramal soleh. Sebagian penjelasan mengatakan sekiranya setiap ada orang melakukan dosa kemudian dijatuhkan siksa saat itu, maka kita sudah tidak punya kesempatan sampai seperti ini, karena dosa kita terlalu banyak. Seandainya setiap dosa lalu Allah memberikan siksa setiap orang berdosa, setiap setelah melakukan dosa, maka tidak tahu keadaan kita seperti apa. Mata kita banyak dosa, telinga kita berdosa, kaki kita bisa saja sering melangkah ke tempat-tempat yang
berisi dengan dosa, tangan kita banyak sekali dosa yang kita lakukan. Dan kalau setiap kita melakukan dosa langsung Allah mengazab, maka kita tidak tahu keadaan kita sekarang seperti apa. Maka Allah Halim, Allah memiliki sifat Halim, tidak menyegerakan siksa bagi orang-orang yang melakukan perbuatan dosa. Supaya apa? Beristighfar, bertaubat, memperbaiki diri. Ada kesempatan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang-orang yang lebih baik. Maka ketika malaikat penjaga dua gunung menawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menimpakan dua gunung itu kepada orang-orang yang menyakiti beliau, beliau mengatakan di antaranya, bahkan dia mendoakan Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun, tidak meminta supaya kaum itu dihancurkan, orang-orang yang menyakiti dihancurkan. Beliau berharap orang-orang ini mereka tidak tahu, mereka sekarang mendustakan. Kita berharap anak cucu mereka menjadi orang-orang yang beriman. Ya Allah, berilah kepada mereka petunjuk karena mereka orang-orang yang tidak tahu. Fa'alaikum muslimin rahimakumullah. Kembali pada kaidah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyalahi janjinya, dan ini kita baca ya, kita pelajari, kita kaji malam hari ini dengan harapan seperti yang kita sampaikan tadi, jangan hanya masalah kita percaya saja. Kalau percaya, kita percaya bahwa Allah tidak akan menyalahi janji, tapi kemudian membuktikan bahwa kita menjadi orang-orang yang lebih baik dengan keyakinan itu, karena dorongan keyakinan itu. Banyak contoh dalam Al-Quran bahwa orang-orang yang taat kepada Allah, mereka meyakini betul karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan mereka terlunta-lunta karena taat kepadanya. Ini belum lama Idul Qurban, kisah tentang Ibrahim itu sangat jelas. Bagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Ibrahim untuk menyembelih putranya Ismail. Dan Ibrahim mentaatinya karena Ibrahim jelas seorang nabi, tentu jauh di atas manusia biasa, punya keyakinan lebih. Tidak mungkin Allah memberitakan sesuatu apa tidak ada kebaikan di balik itu. Dan ketika Ismail ditanya, Ibrahim mengatakan, inni ara fil manami anni adbauka fanzur madza tara. Aku diperintah dalam mimpiku, dalam wahyu di mimpiku agar aku menyembelihmu, maka bagaimana pendapatmu? Apa kata Ismail? Ya batif al-matu'ma. Wahai aku, lakukanlah. Kalau memang itu perintah Allah, lakukanlah. Karena yakin tidak mungkin perintah Allah akan mendatangkan bencana, itu tidak mungkin. Ketika Hajar ditinggalkan di padang pasir Makkah yang masih sepi, tandus tanpa air, Hajar bersama anaknya yang masih kecil namanya Ismail. Ketika ditinggalkan, Hajar hanya bertanya kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, apakah engkau meninggalkanku karena perintah Allah? Ibrahim mengatakan, benar, aku meninggalkanmu di sini karena perintah Allah. Maka apa kata Hajar? Hajar mengatakan, jika memang engkau meninggalkanku di tempat seperti ini, bayangkan padang pasir, tidak ada air, sepi, berdua seorang wanita dengan anak yang masih bayi. Dia mengatakan, jika engkau pergi meninggalkanku karena Allah, maka pergilah, berangkatlah, karena aku yakin Allah tidak akan menelantarkanku di tempat ini. Setelah itu muncul apa? Zam-zam menjadi ramai, dan sampai sekarang masyarakat muslimin, ini keyakinan yang sangat kuat yang mempengaruhi seseorang sehingga mereka jauh lebih baik, jauh lebih taat kepada Allah, taat dalam melaksanakan perintah Allah, taat dalam menjauhi larangan-larangannya, didorong keyakinan bahwa ada janji yang pasti ditepati. Janji baik bagi orang-orang yang melakukan kebaikan, janji buruk bagi orang-orang yang melakukan kejahatan. Maka
kita kemudian merubah diri kita menjadi orang-orang yang semakin taat karena keyakinan bahwa Allah tidak akan menyalahi janjinya. Ikhwani ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini beberapa poin penting berkaitan dengan kaidah yang kita bahas pada malam hari ini, yaitu kaidah yang didasarkan pada firman Allah di surah Al-Hajj ayat ke-47 setelah ayat-ayat sebelumnya berbicara tentang tasliyatul Rasul. Allah Subhanahu wa taala menghibur Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menghadapi musyrikin yang mendustakan beliau. Allah mengatakan bahwa dulu Nuh pun juga didustakan, Ibrahim didustakan, Lut didustakan, Musa alaihissalam juga didustakan. Maka kalau mereka sekarang mendustakan, wahai Muhammad, Rasul-Rasul pun, Rasul yang lain juga mengalami pendustaan yang sama. Lalu Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan itu dihancurkan sampai pada firman Allah bahwa Allah tidak akan menyalahi atau tidak akan mengingkari janjinya. Nah, kembali kita baca akhir surah Zilzalah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Barang siapa yang melakukan kebaikan, sekecil apapun kebaikan itu sebesar dzarrah, atau kebaikan itu bahkan tidak bisa dilihat oleh mata, maka dia pasti akan mendapatkan balasan baiknya. Dan orang-orang yang melakukan keburukan sekecil dzarrah atau sekecil apapun perbuatan buruk itu, bahkan karena kecilnya perbuatan buruk itu tidak bisa dilihat oleh mata, tetap saja keburukan itu pelakunya akan melihat dan mendapatkan balasannya. Ikhwan masyaallah muslimin rahimakumullah, di kajian kita malam ini insyaallah kita akan melanjutkan pada bab-bab yang lain di kesempatan-kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.